Oke, kita minta dari kesediaan dari Aca. Sudah dapat belum? Nomor 1. Apa jawabannya? Sudah Mice. Apa? Jawabannya itu Koneksi? koneksi Muhammad dan Revolution 9 adalah 2 kata. Aceh jawab trompet kelima. Trompet kelima. Mantap. Semua dapat ya ini. Ada yang nggak dapat juga sih. Tapi ya nggak apa-apa. Ini koneksinya trompet kelima ya. Oke, Aceh pilih siapa berikutnya? Oh, Ini. Aja mau Pilih aja. pilih Mak Linda Pesik. Waduh, lengkap, Rek. Mah, nomor 2, Mah. Nomor 2, Mah. Nomor 2 tadi Mama nggak bisa jawab ya. Oh, trompet ke ini ya. Keberapa? Iya, Mak. Ke 5, 3 dan 5. Ketiga. Jawabannya, Aca setuju sama Sami? Mak. Oh, trompet setuju Mice. Trompet ketiga. 1 sampai 4. Mama, cuman 1, Attila Hans, Mam. Oh, Attila. 3 ya. 3. Wormwood kan? Iya. Oke, Mama pilih siapa berikutnya, Mah? Nih. Siapa ya? No. Di situ ada siapa? Korek. Rachel. Oke, Rachel. Tongkat kerajaan satu katanya apa, Rachel? Yang ketiga aku tadi belum ketemu, Kak. Belum ketemu ya. Oh. Kalau depannya I apa, Rachel? Israel. Betul, Israel. Jacob kan? Betul nggak? Star sama dengan scepter dan Jacob sama dengan Israel, betul nggak? Oh iya benar, Kak. Nah, itu dia. Kata lainnya Israel ya. Oke. Rachel pilih siapa berikutnya? Pilih Tante Linda. Oke. Apakah Cece Linda tahu nomor 4? Apa nomor 4? Waktu malaikat turun, Revelation 10 itu terjadi apa? 3 kata. Sebentar, terus bukan. Oke. Bukan, nggak apa-apa. Baru mau ini join lagi. Maksudnya baru mau follow along lagi, jadi nggak apa-apa ya. Oke. Mau minta tolong siapa? Evelyn, Iren, Cece Linda. Nomor 4. Aku mau jawab nomor 8 aja. Oh gitu. Oke deh. Tapi yang nomor 4 mau pilih siapa? Nanti Cece Linda nomor 8. Aku mau minta tolong Kokore. Oke, Koko Ray. Angel turun di Revelation 10. Apa yang terjadi 3 kata? Angel turun di Revelation 7 terjadi apa? Kalau malaikat turun dia apa, Say? Angel di berapa Revelation 7? Revelation 10 ada malaikat turun toh. Kalau malaikat turun dia selalu ngapain? Angel apa? Bukan. Angel itu dia punya tugas untuk ngapain? Mengabarkan. Jelas. Minister kata lainnya apa? Iya, ya. Apa? Jadi apa 3 katanya? Apa yang dikuatkan? First angel. Ya bahasa Indonesia. Oh, kabar malaikat pertama diperkuat. Itu udah berapa kata, Say? Kabar malaikat. Memperkuat malaikat pertama. Apa? Salah tadi kita. Aston message di Mice. Bukan itu, sayang. Malaikat pertama diperkuat. Boleh? Astaga, aduh, mau jawab satu AM power, ternyata diperkuat. Oke.
Kalau nggak ada tulisan Inggris berarti Indonesia ya. Oke, Kokore mau pilih siapa berikutnya? Kak Sasha. Oke, Kak Sasha. Di 2 Korintus 12 ayat pasal kurang 3 sama Ya. dengan apa sama dengan apa? Kemudian power. Ayo si Manda. 2 Korintus 12 ayat 9. Heeh. Strength sama dengan power. Oke, jadi strength, power, gini jawabannya. 2 kata ya. Oke, Kak Sasha pilih siapa nomor 6? Aku pilih Manda deh. Oke, Manda. Apa Manda? Aku jawabannya Ini dong, baca pertanyaan. apa simbolnya wide extent message? 11 kata English. One foot on the sea and one foot on the earth. The land. On the land. Sorry. Oke, di kutipan kan? Ini kutipannya ya. One foot on the sea and one foot on the land. Jadi jawabannya ini. Langsung aja ke sini ya. Oke, boleh? Mantap. Oke, Manda pilih siapa berikutnya nomor 7? Aku mau pilih kakak deh. Kak, apa Kak? Baca itu soal time of the end yang terjadi adalah aku Daniel 11:40 dan 17:98. Betul, mantap. Mantap Dinda. Cici Linda silakan nomor 8. Thunder ya. Seven Thunders. Mantap, itu dia. Itu saya jawabanku paling benar 1. Nggak apa-apa, yang penting dapat 1. Oke. Oke, jadi kita udah trompet kelima, udah Revelation 91 kita udah. Lalu 9 ayat 2 udah mulai kita belajar apa itu bottomless pit dan smoke yang keluar dari pit ya, dan great furnace ya. Nah, sekarang hari ini kita mau belajar tentang sun, air ya, sun dan air yang digelapkan, oke? Itu kan kita belum. Ya. Aku mau nanya dulu dong. Itu Boleh. kutipannya gimana alamatnya? Ini 2SM 107.3. 2SM 107.3. Oke, thank you. Sama-sama. Oke. Revelation 9 ayat 2, kita udah tahu apa itu bottomless pit kan? Bottomless pit ini adalah tempat yang apa namanya? Yang masih ingat nggak? Wilderness, deep, tanpa dan itu desert kan? Ya kan? Yep. Dan ada pit. Nah, ini semua ini bottomless pit. Jadi ini kita udah tahu. Dan smoke ini adalah berhubungan dengan apa? Kata apa? Great furnace kan? Ini sama kan? Nah, ini. Iya, betul. Dan ini hubungan dengan dia ada affliction, persecution, ya kan? Bondage ya. Bondage dan lain-lain ya. Nah, ya, semua. Nah, yang kita hari ini mau belajar adalah sun, air, darken, ya. Digelapkan. Nah, itu kita semua mau belajar. Nah, sekarang kita mau belajar dulu. Jadi kita tahu kan Kiki ada star dan starnya ini namanya Muhammad kan? Ya kan? Yep. Lalu dia dikasih kunci. Ya kan? Untuk buka apa? Bottomless pit. Bottomless pit. Bottomless pit. Ya. Dan ini Muhammad tahun berapa masih ingat? 606. 606. Lalu habis itu kuncinya untuk bisa kebuka dia punya lubang kunci maut apa? Peristiwa apa? Kejatuhan Khosrow. Betul.
The fall of Khosrow kan? Khosrow. Aku gimana ya? Itu tulisannya lupa sih Khosrow. Kurang Kurang E ya? Khosrow. Khosroes. Khosroes ya. Oh iya, Khosroes. Oke. Khosroes gini ya. Nah, ya kejatuhannya Khosrow. Tahun berapa? Ya. Tahun berapa fall of Khosrow-nya? 267, 268, 627 ya. Oh, kebalik. Ya. AD. Ya, Ade. Oke, boleh semua? Bisa? Bisa, Kak. Ya, ini ya. Ya, Irene Evelyn, silakan. Muhammad siapa? Islam. Oh, pasukan Islam ya? Iya, Islam. Ini nubuatan trompet 5C. Jadi apa namanya? Nanti mungkin Cece lihat videonya dulu yang pertama untuk tahu jalan ceritanya ini. Oke, Ce? Oke. Iya. Jadi yang kita udah, jadi ini semua kan simbol kan? Jadi kita udah belajar simbol-simbolnya. Dan ini berdasarkan sejarah. Iya. Gimana? Mau nanya, Boleh? Muhammad ini kisah hidupnya ini 606 atau apanya ini 606? Dia 606 itu dia munculnya. Oh, berarti Dia udah lahir, tapi dia itu kayak baru dikenal dan dia baru apa namanya, kayak mulai dia punya ini ministrinya itu kayak 606 gitu. Boleh? Oh, terus yang Nanti tolong Iren lihat videonya ya, karena supaya kita langsung Sun, Air sama Darken ya. Karena ini udah kita pelajari. Tadi itu bottomless pit-nya itu The Fall of Khosrow ini apanya bottomless? Nah, itu dia. Iren harus nonton videonya, oke? Supaya ini nyambung ceritanya. Kalau Iren nanti udah nonton videonya, nanti kesambung ceritanya sama Sun, Air, Darken ini. Karena kalau misalnya ini nanti kita ulang lagi, tapi kita nggak mau ulang karena kita mau fokus Sun, Air, sama Darken ya. Jadi waktu ini dibuka, dia punya bottomless pit, keluar apa? Smoke, betul? Keluar smoke. Dan smoke-nya ini dia akibatnya adalah darken, sun sama apa? Air. Boleh? Bisa ini? Ya. Oke. Nah, kita kan udah belajar kan bahwa cerita sejarahnya ini apa namanya? Apakah Saracen, masih ingat Saracen? Saracen ini adalah pengikutnya Muhammad kan? Iya. Saracen ini pengikut Muhammad, mereka sebarkan doktrin-doktrin. Masih ingat nggak? Waktu Khosrow sama Heraklius berperang, ya kan? Heraklius berperang, digunakanlah kesempatan itu untuk mengabarkan mereka punya doktrin. Masih ingat nggak itu? Dan mereka pada waktu itu apa namanya? Waktu kesempatan Khosrow sama Heraklius lagi perang-perangan, ya kan? Dia malah menaklukkan kota yang Heraklius. Gimana Sami mau bercerita dulu? Sudah Mice. Oh iya. Tadi udah jelasin Pak Aca. Iya. Jadi waktu mereka lagi sibuk-sibuknya untuk saling menyerang, Heraklius itu Roma dan Khosrow ini dari kerajaan Persia, masih ingat kan? Nah, dan malah dipakai direbut kembali ya oleh Heraklius, malah ditawan oleh Islam. Masih ingat nggak itu ceritanya? Sama Saracen, pasukannya Muhammad. Masih ingat? Itu ceritanya. Ya. Nah, itu dia. Kota kecil itu. Ya, jadi kota yang satu kan penjarahan kan, yang satu lagi adalah kota yang pernah diambil oleh Heraklius. Jadi kota itu dijajah terus direbut sama Heraklius. Lalu kota yang udah direbut sama Heraklius bisa ditawan lagi sama si Saracen gitu. Dan disitulah mulai dia punya kenaikan kan, kenaikan demi kenaikan progres mereka punya pergerakan lah.
Islam ya dalam nubuatan. Boleh bisa semua? Bisa ya? Jadi ini tahun-tahun ini penting semua untuk dapetin tahun yang kita sedang mau cari di timeline First Adventist. Ini adalah cara dari orang-orang pionir untuk dapatkan bagaimana malaikat pertama di empower. Boleh? Ya. Bisa semua? Boleh. Jadi Bisa, ini Ge. penting banget. Cerita ini bukan asal-asal cerita. Kita punya pionir Advent mempelajari hal ini sehingga waktu tahun 1840 satu malaikat pertama di empower. Itu dia ya. Oke. Mantap kalau gitu. Kalau gitu kita hari ini fokus di darken. Ya, darken. Ya. Kita akan bagi ruangan dulu untuk semuanya reason. Ya. X 6 ayat 27 tolong dicatat ayatnya. Lalu yang kedua adalah the sun. Ayatnya kalau ada 2 ayat bisa lihat ya apakah ada kata jembatan atau enggak, oke? Ya. Oke. Mau itu Malayaki, bukan? Iya, betul. Oke. 16 17. Lalu satu lagi adalah the air. Oke, boleh semua? Jadi yang Iya. boleh lihat yang darken ayatnya, Ge. Oh, boleh Kak. Oh, cuman satu ayat ini ya, Ge. Iya, satu saja kalau Darken ya. darken, Yang Kak. desan? Oh iya. Iya. Yang Bisa, desan? bisa? Ya, ya. Yang desan? Yang desan? The sun? Ayatnya yang desan. Oh, the Lewat. sun nih. Malaki 42, Roma 1, 16, 17 ya. Lagi 4 ayat 2. 42 Roman 1. Ini 20 ya, salah tadi. 20 ayat 22, oke? Oke. Oke, kita akan sekitar 10 menit. Rachel ada pertanyaan? Siapa? Tadi aku baru Kak. Tadi disuruh apa ya, Kak? Oh, disuruh untuk kita mau breakout room, terus mau cari dari ayat-ayat itu semua, kira-kira apa penjelasannya. Oke, Kak. Boleh? Ya. Jadi ayat-ayatnya itu ya. Oke. Kalau gitu Yang kita X nggak salah itu X627 atau 6 ayat 17 salah. 6 ayat 17 ya. X6 tunggu ya, aku lihat dulu ya. Kalau gitu lihat aja sun sama air aja ya. Kalau darkennya nanti kita bahas sama-sama di ruang supaya kita hemat waktu ya. Jadi sun sama air saja ya, tolong di reason apa dia punya ini. Oke, kalau gitu kita akan selamat berdiskusi semuanya. Dadah.
Oke, Sonder sama Rachel ya di sini. Oh iya masih. Gimana? Nah, gini coba. Oh iya udah. Nah, gimana itu satu sini? Nggak bisa so? Ah nggak bisa lah ini. Oh, but your fear my name shall the son of righteousness perish with healing in his wings and he shall go forth and jadi di situ sun sama dengan righteousness. Sun righteousness. Sun sama dengan righteousness. Kalau kesimpulan kita ke korek. Iya, kok korek. Sun sama dengan righteousness. Son of righteousness. Iya. Iya ke korek? Sun righteousness, ya. Sama dengan kan itu kesanaan atau kan? Kesanaan yang itu hari kita ada di yang warning worship dan kamu ingat Nanda? Aku jelasin ini. Terus habis itu yang Roma 1:16-17 Mau buka dong. For I know the share of the gospel of Christ, for this is power of God and the salvation. Silahkan itu. Roma 1 ayat 16 dan 17. Kita jawabannya itu ya pertama kemarin. Wis. Kenapa tuh Malaki? Chapter ke-20. For I know the share of the gospel of Christ, for this is power of God and the salvation to everyone that believe to the first and also to good. For therein is the righteousness of God, wherein of faith to faith, and this is written, the just shall live by faith. Live. Righteousness by faith ya. Jadi yang di kalian sama dengan ya sama righteousness dan kata righteousness ini kita ada dapat juga di Roma 1 ayat 17. Yaitu itu kata jembatan ke rumah itu. Artinya sun sama righteousness by faith. Oh. Kamu ini. Coba kayak aku kurang yang di sebelah kiri. Nah, dia 16 dan Korea. 16. Oh, di situ. Oh, itu sebenarnya gospel juga. Gospel kan Injil. Gospel. Kan Sun sama enggak Injil. Oh, Injil kata-kata gospel of God. Injilnya dari itu. Atau power of God to salvation. Gimana? Gitu tuh. Balik gitu deh. Oh, Kak Rachel, gimana Kak Rachel? Bagaimana Kak? Yang pusing ini rumah ini. Berarti dari Son of Righteousness ke Righteousness of God baru ke Power of God gitu ya tadi. Oh, ini Kak. Kan di Maliaki 4 ayat 2 itu kan Son of Righteousness. Baru kata righteousness ini kita ada juga dapat di Roma 1 ayat 17 itu kata jembatannya. Baru kita ke ayat 16 itu ada gospel of Christ atau power of God to salvation. Power of God and salvation itu Kak. To salvation. Oke, thank you Aca Sani. Ya Kak Rachel gimana? Kita aja ya jawab. Kalau Korea setuju. Cuk kita ulangnya kasih tahu. Jadi di Malaki 4 ayat 2 jawaban kita itu sama dengan righteousness. Lalu kita buka di Roma 1 ayat 17. Di situ ada kata jembatan yaitu righteousness. Lalu kita buka di Roma 1 ayat 16 itu sama the gospel of Christ atau power of God to salvation gitu ya. Gitu juga. Tapi kita mau ini dulu ya, masuk akal untuk pembahasan kita nanti nih.
Oh, sun menjadi gelap dan punya righteousness-nya sudah terang. Ah, kalau begitu pas. Kita pakai sun dan righteousness. Kan kalau sudah darkness itu dia punya sunnya kan sudah nggak menyala dang. Iya kan sudah kasih sinarnya. Sudah tidak kasih sinarnya. Artinya yang tunggu. Ini kok pusing. Tapi kita bingung kok. Ya ampun. Gimana ini yang air belum dapat lagi? Iya. Oke, kita lanjut. Sun righteousness. Yang air. Apa? Tapi kok karena terang bikin begitu aja. Boleh. Boleh itu dulu kita kesimpulan yang ini dulu. Belum ketemu. Ayo kita sekarang di 21. Kokore buka dang contoh. John. Oke. Kita buka di John 8. Welcome back. Oke, kita tolong minta baca darken, ya. Kita mau minta kesediaan Dinda boleh baca Acts 26 ayat 18. 26 ayat 18, to open their eyes and to turn them from darkness to light and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins and inheritance among them, which are sanctified by faith that is in me. Jadi orang yang belum dibuka matanya di sini keadaannya apa? Gelap, dark. Oke. Jadi posisinya darkness, lalu harus diapain dulu di tengah-tengah? Solusinya harus diapain berdasarkan ayat ini? Turn the light. Bukan? Open their eyes. Betul, open their eyes, betul nggak? Harus dibuka matanya dulu kan? Ya. Baru jadi apa di sampingnya? terang. Light. Light, Dan kata ya. lain dari darkness to light sama dengan dari apa? Darkness. Nah, Power of masa dari Satan. darkness ke darkness, Matthew? Power Power of Satan. Betul nggak? Power of Satan. Coba Dari baca gelap ke ayatnya saya. gelap. From the power of Satan unto God. Artinya dari darkness ke light sama dengan dari power of Satan kepada siapa? Tuhan. Power of God. God. Unto God aja, nggak ada powernya kan? Mm-mm. Oke, boleh? Jadi orangnya darkness itu terus di open matanya, eyes-nya. Jadi light ini sama aja power of Satan Ke ke Tuhan. Ya. Jadi waktu light dia adalah di posisinya God kan? Kalau di darkness dia posisinya di mana? setan. Power of Satan. Power of Jadi Satan. artinya kalau menggelapkan ini artinya ini kuasanya siapa? setan. Kuasanya setan. Boleh? Jadi artinya darken itu adalah ini kita tahu power of Satan. Pokoknya yang berhubungan dengan kegelapan udah pasti kuasa kegelapan kan? Iya. Kalau dia sampai menggelapkan artinya kuasa kegelapan dan kegelapan itu milik power of siapa? Setan. Setan. Itu dia. Dan kalau misalnya dia udah di light dan God, ya, dia sudah diapain di sebelah sini? Berdasarkan ayat. Dibuka matanya. Apa Kak Sasha? Dibuka matanya. Di forgive. Sorry. Forgive. Iya, forgive. Terima forgiveness of sin kan? Iya. Nah, lalu habis itu Di sanctified. di sanctified. Betul nggak?
Ya. Bagaimana? Ngerti Evelyn, Cici Linda? Artinya kebalikannya dong. Artinya ini tidak di apa di sini? Tidak. Tidak ada forgiveness of sins. Dan nggak ada apa kalau kuasa setan? Sanctify. Sanctify. Sanctified. Itu dia. Jadi artinya di sini yang menggelapkan sun dan air artinya adalah kuasa kegelapan. Jadi waktu fall of Khosrow 627 bottomless pitnya kebuka dan sun-nya ini adalah bentuk penawanan ya, penganiayaan, bondage, affliction semua. Ini menyebabkan semuanya ini menyebabkan sun dan air ini digelapkan dengan kuasa siapa? Kalau digelapkan kuasa siapa? Setan. Boleh? Ya. Oke, jadi kuasa setan mau menyerang sun dan air, setuju nggak? Iya. Artinya kalau misalnya kita bisa lihat di sini sebelum tahu sun and air juga, bahwa kalau setan coba untuk gelapkan sun and air, artinya sun and air negatif atau positif? Positif. Positif dong. Kalau sampai mau digelapkan sama setan, artinya ini apa? Positif. Boleh? Jadi dia muncul 606, ya kan? Terus dia masih ingat kan ceritanya? Dia coba mau ambil hati Khosrow kan? Dia kirim ada orang-orang yang nggak dikenal kirim surat terus kan? Pak, percaya Nabi Muhammad, percaya Nabi Muhammad. Masih ingat itu? Dari Mekah kan? Kata Aca. Masih ingat? Dinda, Manda, Kak Sasha? Aca ingat ya? Iya. Nah, itu dia. Tapi ditolak kan sama Khosrow, nggak mau percaya. Terus mereka ada nubuatan kan? Bahwa Roma akan kembali berjaya kan? Benar, fall of Khosrow 627, disitulah mulai dia mendarken sun and air ya. Maksudnya apa ini? Mari kita baca lagi. Oke, siapa yang udah menjelas atau baca the sun? Grup siapa? Yang Roma itu ya? Iya, siapa yang sudah selesai? Aku. Oke, Aca. Grupnya Kak Sasha sudah the sun? Tadi sama Matthew. Ya udah, geng. Udah ya. Oke lah, Aca dulu lah. Gimana Aca? Kesimpulannya sama Sami, sama Rachel, sama Kokore. Ayat 2 kesimpulannya kita itu Mice, sun sama dengan righteousness. Oke, Kak Sasha setuju nggak? Dari Maliki 4:2 sun sama dengan righteousness. Setuju. Oke, mantap. Sun di sini sama dengan righteousness. Oke. Lalu Sami, Roma 1:16-17 gimana? Itu ada kata yang di ayat 17 ada kata jembatannya namanya righteousness. Oke. Righteousness of God. Dan kalau di ayat 17 itu ada gospel of Ayat Christ. 17 sayang, ayat 16. Yang ada gospel of Christ, gospel of Christ dan power of God unto salvation. dari kata apa di 16-17 ya untuk semuanya ya, yang menjelaskan bahwa righteousness ini connect dengan gospel apa? Kata apa? Kata God nih, Bukan. Oh. Kata apa di 16-17 yang menunjukkan ini righteousness is connect banget nih sama gospel. Righteousness by faith. Bukan. Satu kata. Of. Bukan. Wah, Apa? ini kata for. For, bukan. God. Salah tadi. Power kah? Bukan. Salvation. Bukan. Yuk baca baik-baik. Di sini connect dengan Roma. Christ. Bukan. Believe. Tunggu, Gay. Bentar, Gay. Iya, iya.
Ghost. Ya. Tadi gimana ghost? Bagaimana kata apa yang di ayat 16 atau 17 yang menjelaskan ini righteousness ini ada connect sama gospel gitu. Bukan of tadi, Cek. Bukan? I am. Bukan. Nanti habis kata-katanya sami-sama aja. Therein. Itu dia, therein. Therein itu artinya di dalam kan? Karena artinya therein ini di dalam gospel. Boleh? Boleh ulang, Kak? Artinya therein itu di dalam gospel. Jadi kan ayat 17 kan sebelumnya ayat 16 kan? For therein. Artinya karena di dalam gospel itu adalah righteousness of God. Bisa? Jadi kata therein karena di dalamnya gitu kan? Itu dia. Dan di dalamnya konteksnya ayat 16 ngomong apa? Gospel. Gospel. Jadi di dalam gospel itu for therein is the righteousness of God. Jadi apakah righteousness ada koneksinya sama gospel? Iya, betul. Artinya son ini apa? Son ini gospel. Gospel of apa? Christ. Bisa buktikan? Sah. Kata apa yang penting jadinya untuk jembatani righteousness dan gospel? Therein. Mantap semuanya. Cici Linda, Evelyn, Iren, silakan. Jadi itu di Roma 1 ayat 16-17 itu kata jembatannya itu adalah righteousness. Righteousness ini connect sama gospel karena di ayat 17-nya itu ada tulisannya for therein is the righteousness of God. Betul. Betul itu. Boleh? Mantap. Iya. Itu dia. Jadi artinya kalau waktu Kosros dia jatuh, lalu ada smoke yang keluar, dan dia menggelapkan sun and air, atau kuasa setan coba untuk menutupi atau menggelapkan apa, San? Gospel. Gospel. Itu dia. Boleh? Ngerti? Jadi apakah doktrinnya Muhammad itu menutup gospel? Orang harusnya belajar gospel, malah belajar doktrin Muhammad. Bisa ngerti itu? Iya. Bisa? Boleh diulang, Kak, yang koneksinya sama trompet 5 sama Muhammad? Ya, jadi apakah doktrinnya Muhammad yang dibawa-bawa Saracen, ya, dia sebarkan doktrin ke sana sini, orang harusnya tahu gospel atau doktrinnya Muhammad, Rachel? Doktrinnya Muhammad, Kak. Nah, waktu dia makin gencar karena the fall of Khosrow, mereka makin gencar kan untuk mengabarkan doktrinnya kan? Apakah kesempatan gospel makin bersinar atau makin digelapkan? Makin digelapkan. Itu sayang. Bisa ngerti? Bisa, Kak. Itu mantap, Rachel. Gimana yang lain? Boleh? Boleh. Oke, mantap, Matthew. Ya, Dinda gimana, Din? Berarti dari sini dulu kan ya pas kalau kita dulu masih di nominal tuh kalau PA suka ada evangelis yang kayak membandingkan antara Al-Quran dan Alkitab, itu berarti sebenarnya nggak bisa ya, Cek? Karena sebenarnya pekabaran mereka, karena pekabaran mereka ternyata mau tutupin Darken. Mau tutupin gospel of Christ. Itu dia. Ngerti. Paham. Ngerti ya? Jadi kalau kita memang mau menginjil, murni aja kabarkan 1, 2, 3. Nggak usah kita coba-coba belajar doktrin kegelapan. Betul nggak? Iya, betul. Itu dia. Dinda tahu konsepnya itu. Ya, itu dia. Jadi kuasai aja 1, 2, 3. Hidupkan. Pergumulan itu lebih berat lawan diri daripada belajar Quran. Betul nggak? Kalau kita tahu siapa musuh kita nggak akan buang waktu untuk habiskan waktu mempelajari hal yang nggak penting. Itu loh yang kita pribadi renung-renungkan terus. Apa yang nggak penting kita udah nggak mau bikin. Iya, betul, Gay. Apalagi melawan diri, terus banyak yang harus kita mengerti untuk keselamatan kita pribadi. Kita nggak bikin ini untuk supaya Rachel selamat, Dinda selamat, saya selamat. Betul nggak? Betul. Iya, betul. Itu dia. Untuk saya sendiri gitu. Ya.
Oh, itu dia ya. Bisa ya, mantap Dinda itu. Oke, bisa ya. Oke, Cici Linda, Evelyn, Iren, silakan. Tadi doktrinnya Muhammad itu tutupin gospel ya. Apa sayang? Jadi doktrinnya Muhammad itu tutupin gospel ya. Betul, itu dia. Oke. Itu Thank dia. you. Religionnya mereka ya. Oke, mantap. Nah, air sekarang. Mari kita lihat air. Oke, siapa yang udah bahas air? Grupnya Aca belum? Kak? Belum juga ya. Oke, kalau gitu kita mau kira-kira dari John 38, John 20:22, John 6:63, kira-kira mana yang ada koneksi dengan the air? The wind. Nah, John mantap. 38. Tunggu 38 apa sih? Ini kan wind kan? Nah, Ini kan udara kan? Air itu kan sama wind sama kan? Udara kan? Iya. Jadi di sini kalau coba Rachel baca John 38 ya. The wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but canst not tell whence it cometh, and whither it goeth. So is every one that is born of the Spirit. Jadi wind di sini dilambangkan dengan apa? Spirit. Spirit. Roh. Spirit. Boleh, boleh? Yep. Atau kalau orang mau bilang biasanya Holy Spirit, betul kan? Roh Kudus. Oke. Ya, Spirit atau Holy Spirit. Oke. Oke. Yang John 20:22 yang connect sama air atau wind apa? Kata apa di John 20:22 yang connect dengan kata air atau wind? Kata apa? Nafas ya. Nafas, betul nggak? ya. Breathe. Breathe. Breathe atau breath ya ini? Breathe ya? Breathe. 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 Oke. Jadi ini nafas kan? Nafas kalau kita nafas keluar apa? Udara, betul nggak? Jadi ini koneksinya lagi kan? Air itu keluar masuk ketika kita breathe. Breathe the breath of God kan? Itu dia. Nah, di sini Tuhan Yesus breathe atau menafaskan di atas murid-muridnya dan bilang apa? Terimalah apa? Roh Kudus. Holy Ghost. Holy Ghost. Jadi kata lain nafas apa? Holy Holy Ghost. Ghost. Oke. Apakah sejauh ini Holy Ghost itu oknum atau nafas? Nafas. Bukan oknum. Nggak ada oknum Holy Ghost, betul? Ya. Roh Kudus Ya. itu oknum atau God. Nggak ada. Roh Kudus itu adalah nafasnya Tuhan. Nah, itu dia. Apakah waktu Tuhan nafas, tiba-tiba ada orang keluar, betul? Dari hidungnya Tuhan. Enggak. Enggak dong. Itu dia, itu nafas. Jadi kita udah tahu kan doktrin Trinitas itu bukan Adventis sekali. Dan Ya, kita punya Advent ini sudah kayak Roma, Katolik. Nah, itu dia. Ya. Oke. John 6:63. Jadi kita lihat di sini yang connect ini kan, Holy Spirit sama dengan Holy Ghost, betul nggak? Ya. Oke. Dan kalau di John 6:63 connect dari ayat John 38 atau John 20:22? 38. 38. Kata apa? Spirit. Mantap semua. Kata spiritnya, betul? Makin mantap ya jembatan kita ya. Ini kan? Dan spirit ini kata lainnya apa di sini? Breathe. Win. John 6:63. Life. Sama dengan apa? Selain life apa? Word. Word. Ya. Word-nya siapa? Word of Christ. Apa? Punya God. God kan? Word of Ya. God. Jadi artinya kalau dia mau tutupin gospel, artinya dia mau tutupin juga
itu nutupin sun ya, menggelapkan sun artinya dia mau tutup gospel dengan dia punya doktrin sendiri dan mau tutup word of God. Bisa ngerti? Jadi Ya. Ya, silakan Iren. jadi itu di John 6 ayat 63 itu koneksinya dengan John 3 ayat 8 dengan kata spirit, dan kata spirit ini sama, maksudnya kata spirit ini sama dengan word of words. Betul. Word, Dan betul. itu juga sama dengan life. Life juga sama. Apakah Tuhan waktu dia hidup di sini dia cuma ngomong atau menghidupkan yang dia omong? Menghidupkan. Nah, makanya firman-Nya sama dengan kehidupannya. Karena kehidupan Tuhan Yesus sesuai dengan firman-Nya. Makanya Tuhan bilang spirit adalah word and life. Itu dia. Bisa dapat begitu Iren Evelyn? Ya. Nah, ya. Oke, jadi kesimpulannya waktu the fall of Khosroes di situ ketika mereka makin gencar untuk mengabarkan doktrinnya, dan di saat mereka mengabarkan doktrinnya pun banyak orang yang kita tahu kan dalam ceritanya apakah Sarasen menjarah dan semuanya, betul nggak? Apakah Taliban ini orang-orang yang berani mati, betul nggak? Yang suka ini ya, yang suka bunuh diri lah, apa, betul nggak? Iya. Taliban tuh yang kayak pengikutnya sana ya, Islam itu ya. Jihad itu ya. Ya, itu dia. Ya. Nah, itu semua ketika mereka bikin itu semua, apakah orang jadi afflict? Afflict itu jadi menderita, betul nggak? Iya. Nah, itu dia. Dan waktu itu semua terjadi, ya, mereka sebarkan doktrinnya. Kamu kalau misalnya kamu ini nanti dapat, misalnya kamu maulah matilah. Ya, untuk bunuh ini bunuh itu gitu ya, maksudnya kayak bom bunuh diri gitu kan, mereka bilang kan bahwa doktrinnya kan akan dapat bidadari ya kalau atau gimana ya mereka punya doktrinnya. Itu semua apakah menutupi gospel yang seharusnya orang-orang yang percaya itu harusnya bertobat dari dosa-dosa mereka, karena manusia semua mau agama apapun di dunia ini, apakah semuanya harus bertobat dari dosa-dosa mereka karena mereka sedang dalam probation. Ya. Apakah kita bersyukur nggak jadi orang Advent? Bersyukur. Untuk dapat terang ini semua, betul nggak? Betul. Ya, pertanyaannya apakah kebenaran ini berharga sekali? Seperti orang yang punya kebenaran yang mereka pikir kebenaran, mereka rela mati demi kebenaran itu. Tapi itu salah, Kak Sasha. Tapi ini kita udah dapat yang benar, apakah kita nggak mau rela mati buat ini? Coba kita renung-renungkan. Karena karakter martir itu nggak satu hari tiba-tiba ya, karena nggak ada kan yang di awan-awan. Jadi itu harus dibentuk, dibuild pikirannya, harus dipersiapkan, itu semua. Ya. Jadi kalau saya orangnya memberontak, nggak suka, nggak akan mau bisa menurut Tuhan tiba-tiba kan? Ya. Jadi harus memang kita build, kita disiplin, kita punya karakter masing-masing ya. Oke, jadi Mama udah bisa ngerti mah arti air dan sun mah? Ngerti. Nah, ini word of God dan Holy Spirit. Jadi firman dan kuasanya Tuhan lah. Itu semua digelapkan sama ini ya. Oke, Cece Linda atau Evelyn ada mau pertanyaan? Ya, jadi air adalah Holy Ghost. Holy Ghost ini yang Holy Ghost ini sama dengan nafas kehidupan. Ya. Betul. Nafas kehidupan dan nafas. Ini yang air atau Holy Ghost atau nafas kehidupan ini yang mau digelapkan oleh Muhammad. Muhammad doktrinnya. Iya, betul. Boleh? Boleh. Thank you. Oke, mantap. Oke. Ada yang mau tanya lagi atau sudah mantap semua? Oke, Matthew silakan.
Berarti bisa dibilang bottomless pit-nya tuh sekarang masih kebuka gitu ya, Kak? Karena kan sekarang masih ada aniaya. Iya, Matthew. Itu starting point-nya dari situ. Jadi mereka punya kuasa itu, nanti kita belajar ya. Mereka punya kuasa itu nanti kayak kebendung, terus kebuka gitu. Jadi mereka ada terus, tapi bagaimana mereka punya kejayaan atau enggaknya lah istilahnya kayak gitu ya. Nanti kita mau lihat ya. Bisa-bisa? Bisa. Oke. Iya. Oke. Siapa lagi yang mau tanya? Rachel. Silakan Rachel. Kak, berarti kan di ayatnya itu kan sun sama air darkened by the smoke. Berarti gospel sama word of God-nya itu digelapkan sama doktrinnya Muhammad ya, Kak? Betul, itu dia sayang. Oke, Kak. Berarti smoke ini sama dengan doktrin Muhammad ya, Kak? Smoke-nya ini adalah kalau kita belajar kan dia aniaya kan. Jadi kayak satu paket semua gitu loh sayang. Jadi satu paket semua. Boleh? Kak. Jadi kayak Boleh, Kak. penganiayaan dan mereka kan dan istilahnya harus dikonek sama ceritanya. Jadi pas kebuka itu gerakan-gerakan mereka dalam kayak jihad lah atau yang lain-lain ya. Itu semua benar-benar gelapin gospel dan pekerjaan Roh Kudus dan firman Tuhan yang mau selamatkan jiwa-jiwa. Kira-kira kalau misalnya mereka bunuh sana, jarah sini, kira-kira kalau orang dibunuh apakah kesempatan selamat mereka belum kenal gospel atau kayak gimana? Apakah kesempatan selamat mereka hilang? Hilang, itu dia. Makanya dibilang digelapkan ini gospel. Karena doktrin dan ajarannya Muhammad ini. Bisa sayang? Bisa, Kak. Oke, mantap. Oke, kita sekarang mau baca dari dia punya ini ya. Bisa lihat ini? Dar. Oke. Daniel and Revelation-nya ya, dia punya sejarah ya. Oke. Bottomless pit. Nah, ini kan bottomless pit kita belum baca kan yang kemarin, betul nggak? Jadi ini tulisan pionir Advent kita yang dulu belajar, yaitu Uriah Smith ya. Jadi di sini dibilang bottomless pit ini artinya bisa dipelajari dari bahasa Greek yang artinya deep, bottomless, profound, ini semua ya yang kita udah baca di Genesis 1 ayat 2 lah, tempat yang nggak bisa diperkembangbiakkan gitu ya. Ya. Lalu kita mau ini dan ini sangatlah pas untuk ditunjukkan di tempat seperti Arabia, padang gurun Arabia. Nah, apakah Islam dan Muhammad semua asalnya dari Arabia Desert? Desert lagi, emang makanan penutup ya kasih desert. Ya, itu dia ya. Nah, lalu dia bilang dia dari border dan ini Saracens. Mereka punya pengikut namanya kan? Ini dia. Dan jatuhnya Khosrow, Persian King, ini adalah represented as the opening of the bottomless pit. Nah, sama kan? Yang kita baca minggu lalu kan? Nah, iya. 627 kan? Ya. Ini dia. Represent ini untuk opening the bottomless pit. Jadi in prepare. Nah, ini dia. Dan ini sangat mempersiapkan jalan untuk pengikut Muhammad ya, untuk keluar dari mereka punya tempat-tempat persembunyian lah. Mereka kan sebenarnya kan nggak diam-diam gitulah ya. Misalnya nggak mau terlalu open lah. Tapi ketika fall of Khosrow, mereka go public. Ibaratnya kayak William Miller ya Kak Sasha, private dulu gitu ya. Obscure gitu ya. Iya. Nah, terus sekarang setelah fall of Khosrow, mereka go public. Bayangin, setan tuh tahu order loh. Tahu mereka punya Quran order lah ibaratnya ya. Iya, betul. Mereka punya dan kita nggak bisa ngikutin gospel order, Matt. Gimana, Matt? Apakah mereka pun obscure dulu, privat dulu, mereka mantapkan semuanya. Ketika ada waktunya mereka keluar pada waktunya mereka kan? Iya, betul. Itu dia. Nggak bisa nggak gospel order.
Iya, betul. Mereka pakai order juga dan ikutin ordernya apa? Enggak public dulu baru private kan? Mereka private dulu di apa namanya? Keluarnya nanti ya kan? Ada waktunya gitu. Nah, itu dia. Matt, gimana Matt? Kalau aku masih mikir yang pernyataan dengan reach out otomatis reach in. Itu enggak alkitabiah, Matt. Cuman bahasa-bahasa aja kan mereka. Oh, harusnya reach in dulu. Iya, reach in dulu baru reach out kan? Mungkin begini, Matt. Ketika kamu udah mulai reach out, kamu bisa mempertahankan reach in kamu, Matt. Betul nggak, Matt? Kalau kamu ibaratnya kamu kan orang harus reach in dulu dong. Nggak mungkin orang yang belum pernah reach in udah mau cepet-cepet reach out, betul nggak? Dan apakah pas reach in, pas reach out kita nggak reach in lagi? Enggak dong. Apakah firman Tuhan? Apakah firman Tuhan pedang bermata dua? Iya. Nah, jadi waktu saya reach out pun, waktu kita ngajar orang pun, yang kita baca itu applicable untuk yang kabarkan juga, betul nggak? Iya, buat kita juga ya. Iya. Tapi kita nggak bisa reach out, tapi nggak pernah reach in. Setelah kita reach in, kita baru reach out. Dan pas reach out juga, kita tuh otomatis reach in. Kayak kita sekarang, ketika kita misalnya sharing Bible study, kita reach in juga. Kita jadi kayak belajar sama seperti teman-teman yang ikut BS juga. Betul nggak, Matt? Betul. Nah, itu dia, Matt. Bisa dapat, Matt? Ya, itu. Itu dia. Jadi, waktu fall of Khosrow ya, mulai keluar dari tempat-tempat persembunyian mereka ya. Lalu mereka melipat gandakan, propagate, ya, propagasi kalau ini dalam tanaman ya. Di stack, di apa, jadi memperbanyak, betul nggak? Dan ini dia, propagate their delusive doctrines. Dengan apa? Fire and sword. Jadi apakah mereka punya doktrin ini ada perang-perangnya lah, nggak peace ya? Gitu ya. Boleh-boleh? Dan mereka punya kegelapan doktrinnya yang terutama, dan mereka punya penawanan sana-sini, kegelapan mereka ini sampai Eastern Empire. Ya, kerajaan timur ya, saya Eastern ya. Itu dia. Boleh? Oke. Ya, bisa ya. Nah, ini cuman kita udah ngerti artinya pas baca ya, ayat-ayat yang mereka kita punya pioneer pelajari, dan inilah yang cocok sama sejarahnya ya. Lalu dibilang, Matthew ada angkat tangan lagi? Udah, Matt? Tadi itu berarti kan bottomless pit itu dikaitkan dengan kondisi di kejadian di Genesis 1 ayat 2. Itu bottomless pit. Betul. Nah, dari paragraf ini berarti bottomless pit-nya itu menyebar over all the Eastern Europe, Eastern Empire. Kondisi Genesis bukan, Matt. Jadi begini, bottomless pit itu kan keadaan di mana dunia pada awalnya kan? Pada awalnya, betul nggak? Apakah waktu dunia pada awalnya ada kehidupan nggak di situ, Matt? Tuh, nyamuk. Tidak. Apakah di desert kita bisa tanam sesuatu? Enggak sih, paling kaktus. Nah, apakah makanya dibilang uncultivated place? Dan itu dibilang tempat itu adalah Arabian Desert, di mana awal mulanya Muhammad ini. Bisa? Jadi ingat, Matt, dia punya apa? Ini kan simbol semua, dan kita harus aplikasikan yang paling cocok dengan sejarah, betul nggak, Matt? Jadi waktu dibilang bottomless pit bukan ngomongin tentang penciptaan sebelum diciptakan, tapi ciri-cirinya sama, nggak ada kehidupan di situ, Matt.
Gimana, Matt? Berarti kondisi yang nggak ada kehidupannya itu menyebar gitu ya? Enggak, itu menceritakan tempat asal mulanya Muhammad itu, Matt. Pas dia keluar kan. Jadi mereka mereka di bottomless pit gitu. Dan waktu mereka keluar dari situ, fall of Khosrow kan, waktu mereka udah go public kan, Matt, disitulah mulai smoke-nya menutupi semuanya. Bisa, Matt? Jadi posisi bottomless pit di sini adalah ngomongin tempat di Arabian Desert. Bisa, Matt? Ini dia ya, Arabian Desert ini ya. Oke. Nah, kita mau baca lagi ini ya, kutipan terakhir ya. Nauseous, aduh kita lupa. Ada yang ingat nauseous apa? Menyesakkan. Menyesakkan ya. Oke. Asap gitu. Oh, oke, betul. Lalu jadi ini seperti yang bikin sesak nafas ya. Dan bahkan mematikan asap seperti angin. Nah, ini ya, angin. Ada wind nggak tadi? Air nggak? Ada. Nah, which wind ya? Nah, terus dibilang, nah ini kan ini ngomongin smoke-nya si ini ya. Smoke-nya siapa? Muhammad ya. Oke. Particular dia datang dari selatan dan menyebar ke Arabia. Akhirnya mereka ini Mohamedism ini orang-orangnya ya. Betul nggak sih, Say? Mohamedism itu orang-orangnya yang pengikut Muhammad ya. Penganut Muhammad lah ya, yang mempercayai Muhammad itu nabinya, ini spread seperti wabah penyakit, pengaruh wabah penyakit gitu. Ya, ini sama seperti kalau misalnya lihat gunung berapi itu ya. Gunung berapi itu kan kayak ada lubang dalam, betul nggak? Kita kan kalau ngelihat dari puncak aja, tapi sebenarnya kan ada lubang kan, betul nggak? Kayak kawah gitu ya. Iya, betul. Ya kan, Kak? Nah, apakah waktu ngebul asapnya, Kak, wes nutupin semuanya, betul nggak? Iya. Nah, betul. ini diumpamakan terang itu terang yang ada ditutupin asap. Kalau asapnya ada semua, apakah kita enak melihatnya, Kak? Bisa ngelihat atau gelap? Nah, gelap. Gelap. Nah, itu lambangnya. Doktrinnya Muhammad itu sampai seperti itu. Boleh? Bisa-bisa semua ya? Ini dia. Cici Linda, Evelyn, Iren, ada pertanyaan? Silakan. Itu aku masih nggak paham sama and propagate their delusive doctrines with fire and sword. Jadi kan artinya mempropaganda ya. Ya. Memperbanyak sayang propagate itu. Seperti kamu propagasi. Propagasi tanaman tuh apakah tanamanmu kalau dipropagasi makin banyak atau makin dikit? Makin banyak. Ah, itu dia. Boleh sayang? Oh, jadi itu mereka memperbanyak doktrin menyebarkan lah ya. Oh, tadi mereka menyebarkan doktrin penipuan dengan api dan pedang. Itu maksudnya kayak gimana? Api dan sword ini adalah mereka ini, kalau dalam sejarahnya kamu nanti baca, lihat ya videonya sejarah trompet kelima, mereka ini kayak menjarah, ngerebut kota gitu, pakai api dan pedang, boleh? Oh. Jadi bukan kayak ibaratnya kayak gospel gitu ya, ngajarin Injil harus damai. Mereka kayak mau berperang gitu malah. Kekerasan, betul. Makanya apakah artinya smoke itu gratefulness itu affliction, bondage, persecution, betul enggak? Iya. Nah, betul. itu dia. Oh, jadi doktrinnya mereka itu adalah kekerasan. Mengajarkan kekerasan. Iya. Bukan nanti lebih baik nanti Iren lihat dulu videonya baru ambil kesimpulan, boleh? Oke. Pokoknya karena ini yang kita pelajarin ini connect dengan sejarah yang terjadi. Nah, pas nanti Iren lihat cerita sejarahnya, oh ngerti kenapa dibilang fire and sword gitu.
dengan berdasarkan apa yang dia lakukan gitu loh. Itu dia. Boleh? Oke. Kita nggak akan fokus ya doktrin mereka apa, ngajarin apa enggak. Tapi koneksinya bedalah dengan gospel. Kalau gospel kan harus kita malah berkorban demi orang lain. Kalau mereka nggak apa-apa membunuh dan semuanya. Itu bagi mereka pahala gitu loh. Ya atau gimana ya, Iren? Mantap. Paham ya? Sama-sama. Nanti lihat lagi ya dia punya story history ya di berikut sebelumnya. Nah, lalu dibilang, nah ini ceritanya smoke yang keluar dari bottomless pit yang nutupin waktu sebelum ada smoke misalnya terang matahari, ini simbol yang cocok. Nah, ingat belajar nubuatan tuh penuh simbol, jadi jangan buta-buta kan. Kita mengartikannya natural, betul nggak? Ini simbol dari agamanya Muhammad, ya, yang disandingkan ya dengan apa ini? Dengan terang yang murni dari Gospel of Christ. Nah, sama nggak? Iya. Nah, sama yang kayak tadi kita belajar kan. Dan ini bukanlah terang dari surga, tetapi asap yang keluar dari bottomless pit. Jadi mereka punya ajaran dan punya doktrin ajaran itu ada koneksinya dengan penganiayaan dan semuanya. Oke, boleh? Atau fire dan sword. Ya, bisa ya? Oke, ini kita mau ini ya, mau kasih satu kutipan. Dibilang apa? The church as a watchman. Oke. Dan ini mau penjaga, betul? Kalau penjaga itu kalau ada musuh akan teriak kan? Iya. Atau diem? Teriak. Ya, betul. Lalu Tuhan itu sebenarnya gunakan ini nggak ada hubungannya dengan trompet, tapi cuman untuk perenungan kita aja ya. Untuk kita sangatlah hati-hati dengan kita punya pilihan-pilihan kehidupan. Oke? Sebenarnya Tuhan itu menggunakan sekolah gereja. Ini zaman dulu ya. Mrs. White punya sekolah, coba kita lihat historinya ya kayak gimana sebenarnya. Dan as an aid, dan ini sebagai adalah cara ya pada orang tua untuk mengajari, mendidik anak-anak dan mempersiapkan anak-anak untuk waktu di depan kita. Dan waktu di depan kita ini ngomongin tentang time of trouble kan yang di depan. Jadi artinya sekolah gereja adalah yang mempersiapkan anak-anak bukan untuk sukses di dunia. Itu bukan sekolah gereja. Namanya sekolah dunia. Walaupun labelnya bilang ini sekolah gereja. Bisa ngerti? Bisa. Sekolah gereja adalah sekolah yang akan mendidik anak-anak mereka dan mengedukasi orang tuanya juga untuk mempersiapkan anak-anak siap di waktu yang akan ada terjadi di depan. Ya. Dan biarlah gereja sangatlah mengurus tentang urusan-urusan sekolah ini dengan sungguh-sungguh dan membuat the church school ini sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, bukan yang dikehendaki oleh Depdikbud ya. Kalau nggak salah itu ya. Betul nggak sih? Kemendikbud. Kemendikbud, betul. Boleh? Dinas Pendidikan ya. Kementerian Pendidikan dan Budaya. Itulah, betul Rachel. Kita cuman ingat Dikbud gitu kalau dulu. Ya, guru-guru di sekolah dulu di Advent di Anjas semua orang kalau ngomong, oh ada rapat guru-guru di Dikbud, nah gitu. Tapi kita nggak tahu artinya apa, cuman tahu itu adalah persatuan guru-guru lah. Kalau tiap bulan ada yang guru yang harus rapat di situ dan lain-lain. Jadi apakah sekolah gereja adalah sekolah
yang Tuhanlah yang pengen sekolahnya kayak gimana. Setuju nggak? Iya. Ya, itu dia. Lalu Tuhan ini sudah tetapkan gereja, ya. Gereja ingat orang atau organisasi bangunan? Orang, ingat orang, ya kan? Orang-orangnya. Jadi kalau misalnya church school artinya orang-orang yang adalah berhubungan dengan Kristus yang tugasnya adalah mendidik anak-anak muda ataupun anak-anak untuk siap di time of trouble. Itu namanya church school. Setuju? Ya? Ya. Oke, lanjut lagi. Lalu dibilang di sini, dan ini church ini sebagai watchman ini harus sangat-sangat jealous. Jealous care itu benar-benar kalau orang cemburu itu apakah benar-benar sesuatu sedikit aja yang misalnya pas sama pasangan. Oh, kamu kok begini, langsung istilahnya jealous gitu ya. Suatu hal yang muncul ketika sesuatu tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Betul nggak jealous itu? Dan jealous tuh kayak itu punya saya gitu. Boleh? Jadi jealous tuh lebih ini kepunyaan kayak bukan punya orang, ini punya saya, makanya saya akan jaga dengan serius, betul nggak? Kalau misalnya bukan punya saya, sesuatu yang bukan punya saya bisa jealous nggak? Enggak, ya kan? Dan gereja itu harus jealous sama anak-anak muda dan anak-anak. Karena ini sangatlah ini sentinel ini. Matt, can you help me, Matt? Apa saya? Penjaga? Oke. Penjaga. Ya. Jadi jadi gereja itu sebagai watchman, sebagai penjaga untuk lihat apakah ada musuh yang datang mendekat dan selalu kasih amaran bahaya. Itu namanya watchman. Boleh? Tetapi gereja tidak menyadari situasinya. Gereja sedang tidur, artinya apakah anak-anak sedang dalam bahaya? Iya. Ya, betul. Lalu dibilang, di dalam waktu-waktu yang membinasakan ini, Bapak Ibu harus bangkit dan bekerja sebagaimana hidup untuk kehidupan, ya, untuk kehidupan kekal. Kita tahu. Atau kalau mama papa nggak peduli dan nyerahkan pengurusan pendidikan anak-anak mereka kepada sekolah yang nggak takut akan Tuhan, ya, yang orang-orangnya nggak terkoneksi dengan Kristus, karena kita tahu church itu adalah bride of Christ, betul nggak? Setuju nggak? Dan dibilang kalau orang tua nggak bangun dan bekerja sendiri untuk didik anak-anak mereka dan semua, banyak anak-anak muda yang selama-lamanya hilang. Apakah waktu pandemi ini orang tua kelabakan? Karena bagi mereka sekolah itu kayak babysitter. Mereka bisa ngapa-ngapain semua. Waktu anak-anaknya di rumah, aduh kenapa nggak cepet sekolah? Udah ibaratnya sudah mau meledak di rumah, rasanya mau marah terus. Nah, gimana? Betul nggak itu? Gimana? Aduh, kapan sih cepet sekolah? Aduh, padahal waktu di sekolah, benar-benar penjaga yang harusnya dijaga anak-anak muda dan anak-anak sedang disiapkan mereka untuk didatangi musuh. Karena yang jadi penjaganya sedang bobo siang. Sedangkan setan aja nggak pernah tidur untuk menggoda kita. Terus penjaganya siang-siang bobo lagi Kak Sasha. Pas malam bobo lagi. Waduh, bobo aja terus. Karena sudah dibobokkan oleh keplesiran dunia. Oke? Cuman itu aja mau ingatkan kita semua untuk make sure mendidik kita punya anak-anak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Itu aja. Karena konsekuensinya adalah lebih dari yang kita pikir. Jangan pikir,
oh cuman ini kok, cuman itu enggak. Karena salah tabur benih alang-alang yang kita tabur akan kita tuai. Oke? Itu saja ya. Kita punya perenungan ya. Cicilnya Evelyn Iren silakan. Sama-sama Kak. Judulnya pelajaran hari ini apa? Hari ini Revelation 9 verse Revelation 9. Jadi trompet kelima yaitu darken sun and air gitu aja. Darkened sun and air. Judulnya. Ya. Oke? Seri? Boleh. Iya gimana Iren? Serinya? Serinya ini seri William Miller sayang. Oh, oke. Ini di bawah malaikat pertama di empower. Jadi kita mau belajar bagaimana malaikat pertama di empower, dan ingat waktu 1840 tuh ada message yang relation to time. Masih ingat itu? Nah, itu dia. Dan kita mau bahas itu pakai lewat trompet kelima, oke? Sebenarnya masih ini trompet 5 ini sebenarnya trompet 5 ini bukan yang akan menjelaskan satu IMM power, tapi harus lewat trompet kelima supaya tahu alurnya, boleh? Oke. Nah, nanti ada hitung-hitungan seru ya. Oke, kalau gitu sampai kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Jangan lupa untuk mengulang-ulang yang lama, diulang lagi, di review dan semua. Karena semakin tambah informasi, yang lama harus juga mantap ya. Itu dia ya. Oke. Kalau gitu kita mau pray, kita minta kesediaan dari Matthew untuk berdoa.